Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, namaku Vincentius Dwi Nugroho dari kelas 426 Program Studi D3 Akuntansi 2019. Nah, di sini aku mau menjelaskan mengenai PPh akhir tahun, WPOP usahawan, dan juga SPT 1770. Nah, WPOP usahawan itu merupakan WPOP yang mendapatkan penghasilan dari usaha dan juga dalam hal ini, usaha ini tuh dapat berupa manufaktur, perdagangan, dan juga jasa. Kita harus dapat bisa membedakan antara usaha jasa dan juga pekerjaan bebas. WPOP usahawan adalah selain karyawan dan juga selain pekerjaan bebas. Untuk bisa mengidentifikasikannya, kita harus bisa membedakan mana WPOP karyawan dan juga mana objek pajak pekerjaan bebas. Selain dua hal tersebut adalah usahawan. Nah, berikut ini merupakan jenis formulir SPT tahunan PPh WPOP. Nah, di sini ada SPT 1770S, SPT 1770SS, dan juga SPT 1770. Nah, di sini kita akan membahas mengenai SPT 1770 yang mana itu merupakan WPOP non-karyawan yang kita bahas mengenai PPh UP usahawan. Nah, SPT 770 ini merupakan SPT yang paling lengkap yang memuat usaha, pekerjaan bebas, dan juga penghasilan lainnya. Nah, ini merupakan contoh WPOP usahawan. Nah, di sini terdapat pengemudi ojek daring, pedagang nasi uduk, pemilik usaha fotokopi, pemilik usaha restoran, pembuat tempe atau tahu, tukang urut, pemangkas rambut, petani, tukang tambal ban, penjual ubi via daring atau luring, dan juga penjual jamu tradisional. Berikutnya adalah kewajiban pencatatan dan pembukuan. Nah, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Ini sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UU KUP. Berikut yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud di atas, tetapi wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN, yang mana peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar rupiah. Dan juga WPOP yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini sesuai dengan pasal 28 ayat 2 UU KUP. Nah, yang berikutnya adalah norma penghitungan penghasilan neto. Ini dasar hukumnya ada di pasal 14 UU PPh dan per 17 tahun 2015. Merupakan pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto. Ini diterbitkan oleh DJP dan disempurnakan secara terus-menerus dan digunakan dalam rangka menyelenggarakan pencatatan. WPOP usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar boleh menghitung penghasilan neto dengan NPPN dengan syarat yang pertama harus memberitahukan ke DJP dalam waktu 3 bulan pertama. Kemudian akan disetujui bila menurut DJP telah memenuhi syarat. Dan yang terakhir jika tidak memberitahukan kepada DJP akan dianggap memakai pembukuan. Kemudian penghasilan neto ini tidak termasuk penghasilan final. Jika usahanya lebih dari satu, maka penghitungannya dilakukan dengan masing-masing dengan memperhatikan pengelompokan wilayah. Apabila WP yang wajib pembukuan atau pencatatannya tidak sepenuhnya menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan dan tidak memperlihatkan pencatatan atau bukti pendukung, maka penghasilan netonya dihitung dengan cara NPPN dan peredaran brutonya dihitung dengan cara lain. Nah, ini merupakan daftar presentase NPPN yang dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut. Yang pertama adalah 10 ibu kota provinsi, yaitu ada Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan juga Pontianak. Dan yang kedua adalah ibu kota provinsi lainnya, dan yang ketiga adalah daerah lainnya. Berikut ini merupakan tarif khusus pajak penghasilan bagi UMKM. Nah, pajak UMKM ini ditetapkan sebesar 0,5%. Berikutnya, kita akan membahas mengenai cara menghitung PPh akhir tahun
WPOP usahawan. Ini yang tidak terkena PP 23 tahun 2018. Nah, perlu kita ketahui perbedaan dengan WPOP karyawan adalah terletak pada penghitungan penghasilan netonya. Bagi WPOP yang berhak dan menggunakan pencatatan, penghitungan penghasilan neto menggunakan NPPN. Misalnya pada contoh di samping ini, di sini diketahui bahwa WPOP yang membuka usaha restoran di Bandung memiliki omset atau penghasilan brutonya sebesar 1 miliar dan NPPN restoran di Bandung adalah 20%. Sehingga penghasilan netonya adalah 20% tadi dikalikan dengan 1 miliar, yaitu dengan penghasilan brutonya, sehingga didapatkan NPPN-nya adalah 200 juta. Jadi di situ kita tinggal masukin angka penghasilan netonya sebesar 200 juta dikurangi oleh zakat atau sumbangannya sebesar 4 juta sehingga menghasilkan 196 juta, dikurangi lagi dengan kompensasi kerugiannya karena tidak ada, jadi langsung saja PH neto setelah kompensasi sebesar 196 juta. Kemudian di sini diketahui PTKP-nya K1 yaitu sejumlah 63 juta, jadi dikurangin dari 196 juta dikurangi dengan 63 juta, sehingga penghasilan kena pajaknya sebesar 133 juta. Kemudian kita menghitung PPh terutangnya, itu tarif dikalikan dengan penghasilan kena pajak, yaitu karena ini 133 juta, dia di antara 50 juta dan juga 250 juta, jadi dia dikenakan sebesar 15%. Jadi kita harus menghitung tarif pajak progresifnya sebesar 5% dan juga 15%, sehingga didapatkan menjadi 14.950.000. Kemudian di sini terdapat kredit pajak yaitu yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain sebesar 1.950.000. Kita kurangkan sehingga PPh yang harus dibayar sendiri yaitu sebesar 13 juta. Kemudian di sini ada PPh yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 yang telah dibayarkan sebesar 12 juta, sehingga di sini terjadi PPh kurang bayar sebesar 1 juta. Berikutnya adalah contoh penghitungan PPh OP usahawan. Di sini diketahui bahwa Yosimin ini merupakan penjual martabak manis asin di rumahnya. Omset di tahun 2019 itu sebesar Rp680.801.600 dan biaya yang dikeluarkannya sebesar Rp280 juta setahun. Nah, di sini diketahui bahwa Yosimin itu tidak mampu melakukan pembukuan, sehingga pada awal tahun 2019 dia telah menyampaikan pemberitahuan penggunaan NPPN ke KPP. Nah, pada akhir tahun 2018 dia menyampaikan pemberitahuan untuk terkena tarif umum. Jadi dia bukan bukan final PP 23 tahun 2018. Nah, di dalam tahun 2019 ini Yosimin itu telah menyetorkan PPh pasal 25-nya sebesar 6,2 juta dari Januari dan Februari, masing-masing itu 600.000, dan Maret sampai dengan Desember masing-masing 500.000, dan pernah dipotong oleh PPh pasal 22 oleh Bendara Pekasistan sebesar 1.100.000. Di sini diketahui NPPN untuk usahanya tersebut adalah sebesar 25%. Di sini juga diketahui bahwa Yosimin membayar zakat sebesar 2 juta ke Basnas dan telah mendapatkan tanda terima. Di sini juga tercatat bahwa Yosimin telah membayar dan melaporkan SPT tahunan PPh-OP pada tanggal 27 Maret 2020. Nah, kita perlu menganalisis terhadap soal yang telah kita ketahui ini, yaitu di sini usahanya itu tidak terkena PP 23 tahun 2018 yang merupakan tidak final dan dia berhak dan menggunakan pencatatan. Di sini penghitungan netonya menggunakan NPPN. Langsung saja kita ke perhitungannya. Diketahui tadi penghasilan brutonya sebesar 680.801.600. Karena NPPN usahanya tadi diketahui 25%, kita kalikan 25% dikali 680 juta sehingga didapatkan sebesar 170.200.400 rupiah. Di sini juga ada zakat, jadi kita kurangkan langsung, dikurang sebesar 2 juta sehingga PH neto setelah zakat atau sumbangan keagamaannya jadinya 168.200.400 rupiah. Kompensasi kerugiannya tidak ada, maka PH netonya sama. Kemudian di sini diketahui PTKP-nya itu TK0, jadinya 54 juta.
Sehingga penghasilan kena pajaknya menjadi Rp162.200.400 dikurangi dengan 54 juta menjadi Rp114.200.000. Nah, ini kita perlu pembulatan ke bawah sehingga menjadi Rp114.200.000. Kemudian kita menghitung PPh terutangnya, yaitu tarif dikalikan penghasilan kena pajaknya, yaitu tadi 114.200.000 itu dia termasuk yang 15%. Jadi terkena tarif pajak progresif sebesar 5% dan juga 15%. Sehingga kita dapatkan menjadi PPh terutangnya menjadi 12.130.000. Di sini ada kredit pajak yang dipotong dipungut pihak lain oleh Bendahara PKN STAN sebesar 1.100.000, kita kurangkan langsung PPh yang harus dibayar atau dibayar sendiri yaitu sebesar 11.030.000. Kemudian di sini juga diketahui bahwa Yosimin itu telah membayar sendiri sebesar 6.200.000 di bulan Januari dan Februari tadi sebesar 6.200.000, sehingga masih terdapat PPh kurang bayar sejumlah Rp4.830.000. Yang berikutnya yaitu membedakan usaha yang terkena PP 23 2018 dan yang tidak terkena. Nah, usaha yang dimaksud di sini adalah jenis usaha yang tidak dikenakan PPh final tersendiri. Nah, dikenakan PP 23 itu pada tahun ini tuh jika penghasilan brutonya tahun sebelumnya itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Dan kemudian pada tahun lalu itu dia tidak menyampaikan pemberitahuan bahwa ia memilih tarif umum. Kemudian masih dalam periode yang diperbolehkan memakai PP 23 tahun 2018 dan belum pernah memilih dan menggunakan tarif umum sesuai dengan ketentuan. Nah, kemudian yang dikenakan tarif umum pada tahun ini yaitu penghasilan bruto tahun lalu yang di atas 4,8 miliar atau pada tahun lalu itu telah menyampaikan pemberitahuan memilih tarif umum dan juga sudah tidak berada dalam periode yang diperbolehkan menggunakan PP 23 tahun 2018 atau pernah memilih dan menggunakan tarif umum sesuai dengan ketentuan. Jadi kalau sudah menggunakan tarif umum dia tidak bisa kembali lagi ke menggunakan PP 23 tadi. Berikutnya adalah OPPT. OPPT itu adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasanya itu tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas pada satu atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, ini adalah contoh OPPT. Misalnya nih ada Tuan Sandi, dia tinggalnya di Depok, terus memiliki toko baju di Tanah Abang. Kemudian Tuan Kirno, dia domisilinya Bintaro, terus memiliki kios HP di ITC Kuningan dan ITC Depok. Itu termasuk OPPT juga. Kemudian ada Nyonya Arifiani yang tinggal di Pondok Indah. Terus dia memiliki salon kuku kaki di Tebet. Itu termasuk contoh OPPT. Kemudian yang tidak tergolong OPPT yaitu Tuan Rifki. Ini dokter yang tinggal di Ciledug dan praktik di Cipulir. Kemudian ada Tuan Bismar yang tinggal di Gambir dan berpraktik notaris di Senen. Kemudian Afgan yang tinggal di Kemang, tiap Sabtu malam pentas musik di Cikini. Mereka bukan OPPT karena mereka itu bukan melakukan suatu usaha, melainkan mereka tergolong pekerjaan bebas. Kemudian di sini ada kewajiban pajak mengenai OPPT. Ini sebenarnya tuh sama dengan BPOP usahawan, hanya berbeda pada angsuran PPh pasal 25. Nah, angsuran PPh pasal 25 ini sebesar 0,75% dari omset setiap bulannya. Pada akhir tahun, dihitung penghasilan neto dan seterusnya sampai dengan PPh terutang. Lalu, angsuran PPh pasal 25 tersebut 0,75% tadi menjadi kredit pajaknya. Penghitungan angsuran ini tidak mengikuti 1/12 kali penghasilan yang harus dibayar sendiri, karena ditetapkan sebesar 0,75% dari omset tiap bulannya. Berikutnya kita akan membahas mengenai SPT 1770. Nah, SPT 1770 ini dia tuh terdapat satu halaman induk SPT dan juga terdiri dari 4 lampirannya. Nah, di lampiran pertama ini terdapat 2 halaman.
Di halaman pertama ini halaman yang merupakan penghitungan penghasilan neto jika dia melakukan pembukuan. Sementara itu di lampiran 1 halaman 2 itu penghitungan penghasilan neto usaha atau pekerjaan bebas jika pencatatan. Jadi berbeda, di halaman 1 pembukuan, di halaman kedua yaitu pencatatan. Kemudian juga di halaman 2 ini juga terdapat penghasilan neto dari pekerjaan, penghasilan neto dalam negeri lainnya. Sementara itu di lampiran kedua ini terdapat daftar pemotongan atau pemotongan PPh oleh pihak lain. Kemudian di lampiran 3 ini terdapat PPh yang termasuk final dan juga bukan objek pajak, dan juga ada penghasilan pasangan yang dikenakan objek pajak secara terpisah. Kemudian di lampiran 4 ini terdapat mengenai harta, utang, dan juga keluarga, mengenai keterangan-keterangannya. Kemudian jika OPPT ini ada lampiran tersendiri lagi untuk OPPT, jadi ada lembaran khusus bagi OPPT. Kemudian jika ada WPP 23 tahun 2018 ada lampirannya lagi. Jadi setiap ada perbedaan itu nanti ada lampirannya lagi. Kemudian jika ada PHMT itu juga ada lampirannya tersendiri lagi. Nah, berikut ini adalah contoh dari SPT 1770 yang terdiri dari induk dan juga lampiran 1 halaman 1. Kemudian ini ada lampiran 1 halaman 2 dan juga lampiran 2. Kemudian ada lampiran 3 dan juga lampiran 4 seperti pada gambar di sini. Dan ini jika dia PH atau MT, status keluarganya. Oke, sekian penjelasan dari saya mengenai materi perpajakan 2 tentang PPh akhir tahun BPOP usahawan dan juga SPT 1770. Silahkan like jika Anda suka dan dislike jika Anda tidak suka. Jangan lupa komen dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Dadah.